Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Devika Channel. Jadi hari ini aku mau berburu botok ayam. Nah, aku beli botok ayamnya itu ke kota Cilacap ya guys. Tempat tinggal aku ini letaknya di Banjarnegara. Nah, perjalanan dari Banjarnegara ke Cilacap itu membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, seperti biasa, sembari aku melewati perjalanan yang panjang ini, aku akan bercerita dengan kalian. Dulu banget aku pernah tinggal di Cilacap. Nah, di Cilacap itu ada pasar yang namanya Pasar Wagean. Pasar Wagean ini bukanya kalau Wagean aja guys. Wagean itu kalau nggak salah dalam tanggalan Jawa itu Neptu ya guys ya, atau rangkap hari yang terdiri dari Pon, Wage, Kliwon, aku nggak tahu. Intinya seperti itulah ya guys. Nah, jadi mamaku itu di Cilacap kan dulunya buka warung. Setiap kita belanja ke Wagean itu pasti mamaku selalu beli botok ayam kesukaan aku ini guys. Tiba-tiba aku ingat sama si botok ayam ini guys. Nah, kebetulan sekarang aku itu sering banget perjalanan ke Cilacap. Kenapa sering ke Cilacap? Karena sekarang mamaku masih tinggal di sana ya, di Cilacap. Walaupun dulu sempat pindah-pindah ke Bekasi, ke Pangandaran, ke Banjarnegara. Nah, untuk saat ini mamaku pindah lagi ke Cilacap. Awalnya aku cuman main-main aja ke tempat mamaku, tapi menurutku Cilacap itu hasil buminya lumayan untuk aku jadikan tempat usaha online aku ya kan, karena di sana itu dekat laut, ikan-ikannya banyak. Dan nah, di Cilacap ini selain hasil tangkapan ikannya itu murah, ternyata di Cilacap ini tuh masih banyak makanan-makanan jadul guys. Dan itu membuat aku melihat tempat lokasi ini cocok untuk aku buka usaha online ya. Ya, walaupun usaha yang aku kerjakan ini belum sepenuhnya online karena aku masih lebih banyak melayani mereka yang membeli offline atau COD-an atau aku antar ke tempat si pembeli itu gitu. Ini nih tips buat kalian yang pengen jalan-jalan tapi tetap sambil cari uang. Nah, ini ya, pertama-tama kalian itu harus punya hobi dulu ya. Yang pertama itu harus punya hobi jualan. Kalau kalian sudah memiliki hobi jualan, pasti kalian ke tempat manapun, apapun yang kamu lihat itu pasti pikiran kalian itu pengennya peluang usaha apa yang bisa aku jual, pasti begitu. Jualan itu nggak perlu malu guys, kita semua juga tahu Nabi Muhammad dari umur 12 tahun aja udah mulai berdagang ya kan. Bahkan ada satu hadis loh yang menyatakan salah satu pekerjaan yang dianjurkan untuk umat muslim itu adalah berdagang ya kan guys. Sesungguhnya sebaik-baiknya usaha itu adalah berdagang ya kan. Nah, jadi gimana sih caranya untuk berkemauan untuk berjualan atau berdagang ini? Jadi menurutku dibikin hobi dulu ya guys. Hobi itu bisa kok kita buat. Kalau kalian ingat, kalian pasti waktu kecil punya hobi pengen jadi polisi, punya hobi pengen jadi tentara. Tapi seiring berjalannya waktu, hobi kalian pasti berubah, ya kan? Nah, jadi profesi jualan ini, berdagang ini bisa kita buat jadi sebuah hobi guys, gitu guys. Nah, ini aku udah sampai di Pagar Alang. Pagar Alang ini banyak banget orang di pinggir jalan ya guys. Ini kalau anakku ikut nih,
Dia senang banget ngitungin orang-orang yang ada di pinggiran jalan ini. Katanya sih waktu itu anakku itu ngitung di sini ada 52 orang yang berada di pinggir jalan. Ya, menurut aku boleh-boleh aja. Karena yang anakku hitung itu kan orang yang di pinggir jalan, bukan menghitung dosa-dosa tetangga ya kan, guys. Nah, profesi semacam itu menghitung dosa-dosa tetangga, menghitung kesalahan-kesalahan orang, biarkan aja menjadi tugas mereka. Tugas kita di sini yaitu berprofesi sebagai pedagang atau penjual. Nah, ini aku sudah sampai buntu. Ngomong-ngomong soal buntu, kalian bingung gak sih guys? Menurut aku ini gak ada buntu-buntunya sama sekali loh. Nih lihat, ini bahkan cabang 4 loh guys. Kesana ada jalan, kesana ada jalan, kesana pun ada jalan. Kenapa ya bisa disebut buntu? Oh ya, buat kalian yang lagi belajar jadi orang sabar, aku rekomendasikan nih kalian harus lewat lampu merah buntu tadi. Nah, di sana kamu bakal nemuin lampu merah yang lampu merahnya itu sampai 15 menit, guys. Wah, aku lolos ya jadi orang sabar. Nah, ini aku udah sampai di Korea alias Kroya. Di depan sana nanti kita ketemu sama pasar Kroya yang kurang lebihnya 1,5 tahun yang lalu pernah kebakaran, guys. Nah, itu dia. Bahkan sampai sekarang belum direnovasi ya, nggak tahu kenapa. Nanti di depan sana kita bakal ambil arah kanan ya guys. Nah, di sini kita ambil arah kanan untuk menuju ke Pasar Wagian Cilacap. Kalau aku dari Banjarnegara ke Cilacap itu seringnya memakan waktu, jarak tempuhnya itu sekitar 1 jam guys, karena aku berangkatnya itu kan pagi-pagi ya guys ya, jadi masih jalan itu masih sepi, masih enak buat lari. Nah, ini aku udah mau nyampe ya guys, dari sini nggak lama lagi nih. Buat kalian yang pengen liburan di taman, nggak tahu apa itu namanya, ini letaknya ada di Pesugihan. Ini aku udah sampai di batas kota, sebentar lagi aku nyampe pasarnya. Nah, masa kecil aku itu, tepatnya masa remaja aku itu ya, aku pernah tinggal di desa Karangkandri, yaitu Jalan Lingkar Timur. Nah, sekarang itu mamaku juga tinggalnya di sana nih, tepatnya tadi itu jalan itu ya ke arah selatan. Dari sini nggak jauh sebenarnya, tapi aku mau ke pasar dulu, baru pulangnya mampir ke tempat mamaku. Begitu. Ini aku udah sampai Pasar Wagian Cilacap guys, tapi aku mau cari tempat parkir dulu yang jangan terlalu jauh dari tempat barang-barang yang aku beli. Ini pemandangan Pasar Wagian Cilacap, guys. Nih, di sini ada tempe ambak-ambak banget khas Cilacap itu, guys. Nah, ini dia barang yang akan aku angkut ke tempatku, yang akan aku jual secara offline dan online, guys. Buat kalian yang deket dari Wagian, silahkan diorder di lapaknya Bu Siti, tempatnya di dekat rel kereta api ya guys. Ini adalah makanan jadul. Apa di tempat kalian masih ada makanan seperti ini guys? Komen ya. Ini aku mau jalan pulang ya guys. Ini tuh asik banget loh guys, karena aku pulang membawa rezeki-rezekiku ini yang barusan aku jemput. Ingat, rezeki itu juga perlu kita jemput ya guys ya. Nah, ini aku udah sampai rumah ya guys ya. Jadi sebelum barang-barang ini kita antar ke yang pesannya, kita ambil videonya dulu. Ini tujuannya untuk branding buat kalian yang baru mau memulai berjualan. Ini adalah penting buat kita sebagai penjual atau pedagang. Kita harus melakukan branding terlebih dahulu.
agar si pembeli nantinya percaya bahwa kita ini benar-benar menjual barang, ya guys ya. Tujuannya seperti itu. Nah, setelah ini aku akan mereview si botok ayamnya tadi, guys. Nah, ini adalah Devika, si pemilik channel ini ya, guys. Jadi buat kalian jangan lupa tonton juga video-video sebelumnya ya, guys ya. Di video-video sebelumnya di sana ada Devika dan kawan-kawan. Jangan lupa ditonton juga ya, guys. Ini dia penampakan si botok ayam legend. Kalau dari baunya ini sama seperti waktu aku kecil dulu ya, guys. Dan tak lupa juga aku beli buntil lumbu. Ini kalau di tempat kalian apa, guys, namanya? Ini Vira sama Devika sebenarnya mau mereview makanan ini, tapi mereka tidak bisa berhenti tertawa. Entah apa yang mereka tertawakan. Apakah botok ini sangat lucu? Oke, mari kita coba. Nah, ini dia botok legendnya, guys. Ini aku udah gak sabaran banget buat makan si botok ini. Ya ampun, teksturnya dan baunya itu masih sama banget seperti waktu kecil dulu, guys. Ini aku gak tahu apa ya, guys. Jadi ini dikasih dari si penjual botok ini. Kalau dilihat ini seperti bacang ya, guys ya. Mari kita buka. Nggak tahu ini apa namanya kalau di tempat kalian. Kalau menurutku ini adalah lontong segitiga, karena ini tuh nggak ada isinya sama sekali. Jadi ini bukan bacang ya, guys. Dan rasanya ternyata enak. Kebetulan aku udah lapar banget, jadi mari kita awur-awur emplok. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat guys, ini tekstur dari si botok ayamnya. Masya Allah, ini enaknya, gurihnya terasa banget. Masih sama seperti dulu tuh. Lihat, anak-anakku juga suka banget sama botok ini, guys. Oke guys, aku mau lanjut makannya dulu ya. Buat kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you for watching. Bye-bye.